Ramai nak kerja apa dekat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Meskipun sebagian warganet Malaysia kerap meremehkan Indonesia dan merasa negaranya lebih unggul, fakta menunjukkan bahwa Malaysia tengah menghadapi beban utang negara yang besar. Menurut laporan resmi, utang pemerintah federal Malaysia mencapai 1,26 triliun ringgit Malaysia atau sekitar 64% dari PDB pada akhir 2024, mendekati batas maksimum yang diizinkan. Sementara itu, Indonesia justru menunjukkan stabilitas fiskal yang lebih baik, dengan rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa Malaysia lebih kaya dari Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sebab kekayaan sejati bukan diukur dari rasa superioritas, melainkan dari kemampuan mengelola keuangan negara tanpa ketergantungan berlebihan pada utang. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina, menjelekkan, menimbulkan polemik. Ya, saya tidak bermaksud menghina negara manapun. Ini fakta semua. Ya. Data ini saya ambil barusan dari Bank Negara Malaysia, ya, tentang hutang rumah tangga di Malaysia, perorangan dan rumah tangga di Malaysia. Rasionya total semua dibandingkan dengan GDP, pendapatan domestik bruto negara Malaysia dalam 1 tahun, ya, rasionya berapa persen, ya. Kalau di Thailand itu, di negara ASEAN ini ada 3 besar, ya. Thailand 89,3, Malaysia 89 berapa, itu selisihnya cuma dikit-dikit, ya, 89% juga, ya. Nah, Singapura itu berapa itu? 60 sekian persen. Nah, Indonesia itu cuma 17, sekian persen. GDP yang terbesar di ASEAN di mana? Di Indonesia, 1,5 triliun US dollar, ya. 1,5 triliun US dollar. Negara tiga ini sekitar 400-an mungkin Singapura sekitar 300, ya. Nah, hutang rumah tangga itu dalam ringgit itu 1,4 triliun lebih, ya. Itu total semua orang Malaysia utangnya, ya, dalam total semua 1,4 triliun. Nah, kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto mereka itu sudah mencapai 89%. Ngeri loh, ya. 400 billion US dollar, 400 miliar US dollar. Itu utang-utangnya warga mereka itu mencapai 89% dari angka 400 billion dollar. Banyak loh itu, ya. Nggak tahu bisa bayar apa enggak, ya. Jadi teman-teman semua yang dari Indonesia, ya, kalau mereka tuh ngomongnya tinggi, ya. Oh, kami ini pendidikan sangat tinggi, ya, kami ini pandai, ya, kami ini kaya, kami bisa beli mobil, beli kereta, anak 5 boleh punya 5 kereta semua. Jangan gampang terpukau. Wow, ya, orang-orang sana itu kaya-kaya gitu. Mana kamu tahu semuanya kredit, ya. Mobil di sana itu, ya, boleh kredit 9 tahun loh. Ngeri loh. Kalau kita ini 9 tahun mobilnya sudah rosokan, barangkali kreditnya belum lunas. Saya nggak tahu di Indonesia bisa nggak 9 tahun, ya, kredit mobil, ya. Rasanya nggak bisa, ya. Kita paling 5 tahun ya tenornya, ya. Itu sudah jadi mobil tua tuh kalau 9 tahun utangnya belum lunas. Ngeri loh, ya. Jadi jangan dikira mereka tuh kaya, ya. Jadi teman-teman semua, kita jangan terlalu minder, ya. Kita ini masih oke, ya. Kita ini meskipun kita duitnya nggak terlalu banyak, yang penting kita nggak banyak hutang, gitu. Singapura nomor 3, ya. Nah, orang-orang Singapura karena dia penghasilannya tinggi, dia ingin menjaga gengsi, ya. Oh, tasnya harus branded, ya. Apa-apa harus branded, handphonenya mesti handphone yang mahal, kan, ya, gitu kan. Namanya orang paling income per kapita paling besar di ASEAN, masa handphonenya pakai yang murah-murah, nah, misalnya gitu. Itulah dilema mereka, ya. Ingin menonjolkan gengsi tapi gajinya pas-pasan gitu, ya. Makanya hutangnya banyak, kredit card dan sebagainya, ya. Terjebak oleh hutang, ya. Dan yang menarik sekali, yang paling banyak hutang warganya itu total rumah tangga pribadi terhadap GDP itu Korea Selatan ternyata, ya.
Korea Selatan itu rasionya 108% terhadap GDP-nya. Ya, jadi orang Korea itu banyak hutangnya juga, kredit card dan lain-lain ya. Mereka ingin tampil good looking ya, mereka operasi bayarnya pakai kartu kredit, nyicil pay later ya. Kemudian mau pakai tas-tas branded, pay later pakai kredit card ya. Itu sebabnya hutangnya banyak mereka. Jadi kita nih semua warga Indonesia nggak perlu dengki, nggak perlu iri sama orang-orang kelihatannya kaya, kelihatannya makmur ya. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya itu gimana. Mereka kreditan semua itu ya, rumahnya kredit, mobilnya kredit dan sebagainya. Bahkan gaji ART-nya itu juga ditunggak kredit. Jangan diambil sekarang dong ya. Ini toke belum ada duit ya, nanti aja 10 kali lebaran lagi. Kamu kalau mau pulang Indonesia baru nanti saya kasih semua ya, disuruh nunggu 10 tahun guys. Biar kelihatan besar itu nominalnya. Jadi teman-teman semua ya, hati-hati terhadap hutang. Kita nggak mau seperti mereka ya, nggak ada duitnya jangan maksa pakai pay later, pakai pinjol dan sebagainya. Kita fokus untuk cari uang ya. Dan saya nasihatkan kepada teman-teman semua di Indonesia, jangan tergiur, jangan tergila-gila sama brand ya. Kita nggak makan merek, yang penting kualitasnya ya. Nggak perlu kita membutuhkan validasi ya dengan merek-merek yang mahal, pakai tas yang branded, apa baju yang branded dan sebagainya. Kualitas bagus, oke, kita beli, harga masuk akal kita beli ya. Gunakan produk-produk UMKM Indonesia kalau bisa ya. Beli tas kulit kita ke Tanggulangit atau ke Garut ya, sentra produksi UMKM ya, kerajinan tas kulit ya. Kita beli yang kualitas bagus 1 juta 2 juta, oke, worth it ya. Jahitannya halus, kualitasnya bagus ya. Ngapain kita beli barang-barang yang branded itu yang harganya ratusan juta ya. Kita hanya beli mereknya mereka, tampak bergengsi ya. Nggak perlu. Saya sarankan kalian gunakan uang kita untuk investasi ya, bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, peternak ini ya, budidaya itu dan sebagainya. Kita bisa kok jadi negara yang makmur, kita yang negara yang kaya ya. Rakan saya Syaf Syukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi kewangan bukan bank. Dan kita beralih ke data yang berikutnya di mana menyaksikan rakyat Malaysia menanggung hutang hampir 1.4 trilion ringgit. Dan dapat anda saksikan di sini apa yang melebihi apa yang melebihi di sini ialah pinjaman perumahan berada di kedudukan tertinggi dengan 58% daripada jumlah hutang isi rumah keseluruhan bernilai 1,375 bilion ringgit, dan berada di kedudukan kedua ialah hutang lain dengan 14%, pinjaman peribadi 13%, pinjaman kereta 12% dan hutang kad kredit dengan 3%. Dan menarik juga Zul, saya nak kongsikan apa implikasinya kepada jumlah ini. Mungkin kita nak beralih ke paparan yang seterusnya, dan ini mungkin memberi satu indikasi yang boleh membentuk kepada ketidakmampuan memiliki rumah. Seperti dapat anda saksikan di sini, peningkatan harga rumah lebih cepat dari pendapatan. Ini berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun dari tahun 2014 hingga 2020 menyaksikan jumlah pendapatan hanya mencatatkan kenaikan sehingga 2.1%
manakala harga rumah melebihi dengan 4.1%. Ini yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia. Dan isi rumah mempunyai penampan simpanan yang rendah, di mana menyaksikan 76 isi rumah mempunyai simpanan kurang dari 3 bulan. Dan bakal peminjam juga sudah meminjam ataupun sudah mempunyai hutang yang cukup banyak, dan 65% peminjam menghadkan keupayaan mereka membuat pinjaman perumahan baru kerana sudah wujud hutang-hutang seperti hutang kereta dan pinjaman peribadi. Dan ini mungkin salah satu penyebab ketidakmampuan untuk memiliki rumah. Dan yang terakhir Zul ingin saya kongsikan ialah ketidakmampuan memiliki rumah kerana kita tahu bekalan rumah mampu milik juga tidak mencukupi. Salah satu info yang dikongsikan oleh kajian ini membuktikan bahawa rumah mampu milik berharga minimum paling kurang RM300,000, dan untuk memiliki rumah mampu milik pada harga RM300,000, isi rumah perlu memperoleh pendapatan sehingga RM100,000 setahun, dan ini menyaksikan mereka perlu memperoleh pendapatan bersih sebanyak RM8,333 sebulan. Namun ironinya, 76% isi rumah di Malaysia berpendapatan kurang daripada RM8,333, dan hanya 36% unit perumahan baru dilancarkan berharga bawah RM300,000.